Oke, salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali pertemuan kita saudara. Pagi ini kita di tanggal 12 bulan 1 2025. Kita terus bergairah untuk mencari wajah Tuhan pagi hari ini saudara. Mari sebelumnya kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Satu hari lagi Tuhan, bangkitkan kami, bangunkan kami dari tidur kami Tuhan, berikan kesegaran yang baru buat setiap kami. Sebelum kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami bergairah untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi syati-Mu dalam kehidupan kami. Biar Engkau berkata-kata pagi ini buat setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom saudara, pagi ini Tuhan ingatkan ada satu kata yang merema dalam saya hari ini saudara, dikatakan tentang taruh perkataan ini, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pujian ini saudara, pujian yang mungkin sudah lama sekali, tapi saya diberkati dengan ini saudara, bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Dan saya catat dalam bahasa Ibrani, biji mata Tuhan diterjemahkan dalam istilah biji mata, bagian mata atau aison, dibilang yang paling sensitif, artinya yang paling sensitif, dijaga untuk jangan sampai terkena sesuatu benda yang mungkin yang berbahaya. Yang kemudian mata penglihatan, artinya ain dikatakan saudara. Biji mata bagian yang dikatakan di sini toinu, ya, dikatakan paling berharga. Saya percaya berbicara tentang biji mata adalah sesuatu yang berharga dari hidup kita, dari bagian anggota tubuh kita. Di sini saya catat ada arti harfiah, dibilang bagian mata yang paling sensitif dan berharga. Artinya bagian yang dimana mempunyai prioritas khusus untuk dilindungi. Yang kedua, bagian yang sangat penting dan dilindungi. Dan firman Tuhan dikatakan saudara, saya catat di sini 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 22. Ayat 18 dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Ayat 19, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, yang telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia akan datang ya Tuhan. Ayat 20, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Ayat 22, sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada Allah yang selain Engkau, menurut segala kami tangkap dengan telinga kami. Dikatakan bahwa siapakah aku ini ya Tuhan, ayat yang ke-18, dan siapakah keluargaku, siapakah Engkau membawa aku sampai sedemikian. Dan saya percaya ini tuh saudara, kita menjadi biji matanya Tuhan, kita berharga di matanya Dia. Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu, dikatakan. Di dalam bahasa Inggrisnya, keep me as the apple of the eyes, dikatakan. Hide me under the shadow of thy wings. Dan saya percaya bahwa kita biji matanya Dia Tuhan saudara. Ulangan 30 ayat 10, didapatinya Dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan aum padang belantara. Dikelilinginya Dia, diawasinya Dia, dijaganya sebagai biji matanya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali bahwa kita menjadi biji matanya Tuhan. Kita berharga di hadapan Dia. Mungkin hari-hari ini kita mengalami sepertinya kita merasa seperti kita tidak mendapatkan pertolongannya, tapi percaya bahwa kita adalah biji matanya, mendapat prioritas perlindungan dari Dia. Saya mencatat di sini saudara, dikatakan di 2 Samuel 7 ayat 18-20, seperti biji matanya, seperti siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu, maknanya yang pertama saudara yang saya catat di sini, yang pertama bahwa kita akan mengalami perlindungan dan pemeliharaan. Tuhan melindungi dan memelihara umatnya. Sadar bahwa ini saudara, bahwa Tuhan melindungi, memelihara kita sampai hari ini. Tidak akan dibiarkan, ditinggalkan. Firman Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Yang kedua, kasih sayang dan perhatian. Tuhan memperhatikan, mengasihi umatnya, dikatakan. Tuhan memperhatikan
dan mengasihi kita hari-hari ini. Kita harus yakin itu. Yang ketiga, kesucian dan kekudusan. Tuhan menjaga umatnya dari yang jahat. Tuhan menjaga kita dari setiap mara bahaya. Tuhan menjaga kita dari setiap hal yang jahat yang mungkin sedang di pintu, sedang mengintai kita dikatakan. Tapi Tuhan menjaga kita. Yang keempat, komitmen dan kesetiaan. Tuhan setia pada umatnya. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia, saudara. Dan pelajaran apa yang diambil dari ayat bacaan kita hari ini mengenai biji matanya Tuhan? Dikatakan pelajaran pertama, percaya dalam perlindungan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga hidup kita sampai hari ini apapun kondisi kita. Percaya, pegang bahwa Dia melindungi kita. Yang kedua, mengerti akan kasih sayang Tuhan. Begitu besar kasihnya atas setiap kita sehingga Dia menjadikan kita biji matanya, dikatakan. Bahkan dikatakan Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Betapa kita begitu berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dengan kesucian dan kekudusan. Salah satu respon kita untuk kita membalas setiap kebaikan Tuhan, korban Tuhan dalam kehidupan kita, penjagaannya dalam kehidupan kita, yaitu hidup dengan kesucian dan kekudusan. Dan yang keempat, berterima kasih atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih renungan sederhana ya Tuhan. Buat kami sadar bahwa seperti biji mata-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Aku ini Tuhan jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bahwa percaya yang pertama Tuhan memberi pelajaran buat setiap kami bahwa percaya akan perlindungan Tuhan yang masih terjadi di kehidupan kami. Yang kedua, mengerti akan kasih sayang Tuhan yang masih tak putus-putusnya kehidupan kami. Yang ketiga, kami hidup dalam kesucian, kekudusan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengorbankan kehidupan buat setiap kami untuk menyelamatkan kami Tuhan dari setiap dosa kami. Yang keempat, berterima kasih bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, firman yang sederhana Tuhan taruh dalam hati kami Tuhan. Sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan menolong setiap kami buat sepanjang hari ini Tuhan. Buat hari Minggu ini juga kami beribadah Tuhan, Kau memberkati kami, berikan hati kami yang haus dan lapar untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih, biarlah kiranya berkat kasih anugerah-Mu Tuhan melingkupi setiap kami sepanjang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, tetap semangat, haleluya. Amin.